Bahasan tentang iman. Saya ingin tegaskan sejenak bahwa kitab hadis itu saat disusun oleh para ulama hadis tidak hanya sekedar ditujukan untuk menghimpun hadis Nabi sebagai informasi, tapi yang penting Anda ketahui, mereka juga menghimpun dengan bab-bab tertentu berdasarkan hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam bab ini untuk memudahkan kita mempelajarinya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka konsepnya, jika Anda ingin belajar lebih cepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam aplikasi kehidupan, saran kami Bapak Ibu tidak harus belajar dari awal, tapi Anda bisa mengeluarkan bab-bab tertentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya beri contoh misalnya, ya. Ini yang kita pelajari karena kita berurut, kita belajar dari awal. Kitabul Iman. Di Imam Al-Bukhari juga di kitab beliau Al-Jami' Al-Musnad, tadi kenal dengan Sahih Al-Bukhari, juga memulai dengan Kitabul Iman. Ada 57 hadis di situ. Kitabul Iman ini ketika dibuat judulnya bab atau kumpulan hadis-hadis tentang iman, maksudnya isinya nanti ditujukan untuk membantu kita bagaimana cara meningkatkan iman dan mencegah supaya tidak turun. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, Ustaz, iman saya kadang-kadang suka naik, semangat, tapi tidak sedikit kadang turun, malas, ibadah dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi ini supaya dia terus naik dan tidak turun lagi? Maka Anda keluarkanlah hadis-hadis dalam bahasan Kitabul Iman. Turunkan kemudian teorinya, dari mulai cara menaikkan sampai menjaga supaya enggak turun. Itu maksudnya. Nanti ada bapak kan di sini beda-beda profesinya. Antum yang para pebisnis, pedagang, kenapa tidak keluarkan misalnya Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis? Itu hadisnya bimbingan bisnis semua. Antum turunkan dari situ bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang halal, bagaimana cara menghindari riba. Itu antum keluarkan, kumpul dengan teman-teman semua pebisnis, tilawah hadisnya, praktekkan. Ya, bukankah di zaman Nabi hampir juga banyak sahabat yang profesinya pebisnis, pedagang, diberikan manhaj oleh Nabi dan sukses mereka? Kaya, asetnya banyak, sampai sekarang masih ada asetnya, masuk surga juga. Antum sama Uthman bin Affan duluan mana masuk surganya? Antum apa Uthman bin Affan? Uthman bin Affan. Dan beliau sahabat Nabi, pengusaha juga, asetnya masih ada sampai sekarang, menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat turun malu kepada beliau, tingkat surganya paling tinggi. Jadi bukan berarti Anda pebisnis tidak bisa masuk surga dengan cepat, bisa. Ada contohnya. Kenapa Anda tidak keluarkan contoh itu, teorinya, Anda praktekkan sekarang, dan itu berhasil. Itu berhasil gitu kan. Nah, diplomat juga ada, dulu ada diplomat birokrat seperti Amr bin As, ya, beliau pelajari. Muawiyah bin Abi Sufyan bahkan jadi penulis wahyu, ya, turunkan teorinya, keluarkan, praktekkan. Ibu yang di rumah tangga, kenapa tidak mengeluarkan kitab bimbingan rumah tangga? Lu keluarkan. Jangan-jangan ibu sudah belasan tahun jadi ibu tapi nggak tahu tugas seorang ibu itu apa, tugas seorang istri. Di situ bahkan komplit. Ini mungkin masalah yang akan terjadi. Ini candanya akan begini, persoalannya begini, solusinya begini. Jangan-jangan masalah kecil selalu jadi besar di rumah tangga karena kita tidak belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini poinnya, ya. Nah, kita masih ada di babul iman, ya, atau Kitabul Iman, pembahasan tentang bagaimana cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga. As-su'al an arkanil Islam. Baik, ya. Sekarang kita fokus sejenak dulu pada inti bahasan kita. Pembahasan tentang pertanyaan seputar rukun Islam ini ditempatkan oleh Imam Muslim pada bagian hadis-hadis tentang iman. Seakan ingin memberikan kesan kepada kita bahwa seseorang yang imannya ingin dilatih untuk terus naik sehingga semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa memulai dengan mendalami dan mengamalkan secara benar rukun-rukun Islam. Ini pun, awas, tolong garis bawahi betul, juga sekaligus menjadi penerang kepada kita semua agar kita memulai
meningkatkan iman kita, memulai membahas seputar agama kita, supaya dimulai dari yang pokok-pokok dulu, yang dasar, secara bertahap. Jangan sampai Anda ingin meningkatkan iman tapi memulai dari yang tinggi-tinggi dulu, sementara dasarnya belum kuat. Atau Anda ingin mengaji, belajar bagaimana cara meningkatkan iman, Anda ikut taklim, lalu Anda bahas usaha yang tinggi-tinggi dulu. Kita akan lihat nanti, bahkan sahabat ketika bertanya pada Rasulullah, mereka akan bertanya pada yang dasar-dasar dulu, yang pokok-pokok dulu. Bila yang dasar-dasarnya sudah kuat, sudah bagus, maka mulai diajarkan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ini manhaj dalam belajar. Seperti contoh misal Imam An-Nawawi. Antum kenal Imam An-Nawawi? Alhamdulillah. Berarti antum sehat ya. An-Nawawi. Baik, beliau menulis kitab apa saja? Al-Arba'in, ada 42 hadis Al-Arba'in. Apalagi? Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Apalagi? Beliau menulis Al-Majmu', termasuk syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Tapi tahukah antum bahwa sebelum beliau menulis kitab ini semua, beliau memulai dengan yang dasar dulu, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan. Perhatikan, ini 42 hadis. Ini 1896 hadis. Kemudian ke Sahih Muslim, ada Al-Majmu' di fikihnya. Tapi sebelum menuliskan ini semua, beliau memulai dengan kitab At-Tibyan, materi dasar untuk para penuntut ilmu. Bagaimana cara masuk ke majelis ilmu, bagaimana cara menemukan guru yang baik, bagaimana cara menyiapkan perlengkapan, bagaimana cara memohon kepada Allah sebelum belajar. Ini ada semua di sini. Yang paling unik kadang-kadang, mohon maaf, orang belum belajar At-Tibyan sudah belajar ke Al-Arba'in. Sehingga kadang-kadang semangat untuk belajar hadis lupa dengan adab menuntut ilmu. Sehingga ilmu yang dihasilkan karena belajar tanpa adab itu, hasilnya pun mungkin pintar tapi adab hilang. Atau bahkan ilmu dapat tapi berkah tidak didapatkan. Atau bahkan masuk ke majelis ilmu tapi tanpa adab, sehingga hilang apa yang ingin diharapkan. Selanjutnya ada yang lebih unik, belum belajar Al-Arba'in sudah belajar Riyadhus Shalihin. Lompat gitu kan. Salah sih tidak ya. Tidak bisa kita katakan salah, namanya orang mau belajar, tapi lompatannya terlalu tinggi, sehingga yang dasar belum dipahami, yang tinggi-tinggi sudah mulai dibahas. Demikian saat kita ingin meningkatkan iman kepada Allah, nanti bahasan-bahasannya akan banyak ya, sampai puncaknya ada kitabul jihad, ada kitab macam-macam pembahasan tentang ini. Tapi jangan-jangan Anda bahas yang tinggi-tinggi, yang dasar-dasar belum dipahami. Maka dari itu beliau ingin perkenalkan, jika seseorang ingin menguatkan imannya kepada Allah, ingin lebih dekat dengan Allah, maka mulailah kemudian mesti dia mulai bertanya, menggali tentang dasar-dasar keislamannya dulu. Dasar-dasar yang pokok, yang menentukan pada bangunan di atasnya, turunan setelahnya, itu disebut dengan rukun namanya. Rukun, pokok, ruknun, rukun. Pokok atau dasar yang kuat, yang menjadi pondasi bagi bangunan di atasnya. Ya, di dasar yang kuat, pokok yang kuat, disebut dengan rukun namanya. Kalau dijamakkan, kalau jamak itu artinya apa? Satu atau dua? Banyak ya, lebih daripada dua. Maka jamaknya disebut dengan arkan. Nih, jamaknya arkan. Ini ketika kalimatnya menggunakan kata arkan, ini menunjukkan dasar-dasar yang ingin dijelaskan, pokok-pokok yang jadi pijakan yang akan dibahas itu tidak hanya satu, tapi lebih daripada dua, ada beberapa. Nanti kita lihat ya. Nah, pokok apa yang ingin dimaksud ya? Kalau kita misalnya ingin membahas ruknul mabna, dasar bangunan, maka nanti kalimat rukun ini disandarkan pada bangunan. Kalau kita ingin bahas misalnya kepada agama kita, misal apa agama kita? Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19, inna dina indallahil Islam, kan? Maka kalimat Islam kita sandarkan kepada kata rukun ini. Maka kita satukan. Ini dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf yang disandarkan, ilaih jadi sandaran. Jadi ketika dua kalimat disandarkan, maka ini menunjukkan pembahasannya spesifik akan membahas tentang ini saja, tidak di luar ini. Jangan disamakan dengan bahasan lain. Jelas ya? Maka ketika disandingkan kata Islam ke kata rukun ini, seakan-akan ingin memberikan penjelasan
Sebab yang bisa meningkatkan iman kepada Allah itu, mendekatkan Anda dengan Allah adalah ketika Anda belajar dasar-dasar keislaman kita.